Oke, kita balik lagi bahas film Three Body Problem episode kedua. Bagi yang belum nonton episode pertama, disarankan untuk nonton terlebih dahulu supaya nggak bingung. Cek linknya di kolom deskripsi. Oke, jadi ayo langsung kita masuk pada filmnya. Pada episode ke-1, alam semesta menyapa manusia di bumi melalui suatu anomali yang aneh. Langit yang berkedip di malam hari. Fenomena itu menjadi viral di seluruh dunia, memicu rasa ingin tahu dan keheranan. Film ini pun dimulai dengan Saul yang mengunjungi rumah almarhumah Vera. Di sana, dia bertemu dengan Ibu Vera dan melihat berita di layar TV tentang langit yang berkedip. Ibu Vera pun bertanya padanya apakah dia memiliki teori untuk menjelaskan fenomena itu. Saul dengan skeptis menjawab bahwa itu semua hanyalah bullshit atau bualan semata, karena hanya manusialah yang dapat melihatnya. Sementara itu, teleskop tercanggih di dunia pun seperti Hubble dan James Webb pun tidak bisa melihat atau mendeteksinya. Lantas, sebenarnya itu fenomena apa? Tanya Ibu Vera dengan penasaran. Meski penasaran, mereka berdua masih belum menemukan jawabannya, meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Adegan berpindah ke Aoki yang tiba di kantornya, di sebuah laboratorium pusat penelitian nanoteknologi. Di sana, para ilmuwan terus membicarakan fenomena langit berkedip yang viral itu. Aoki sebagai ketua yang memimpin riset teknologi nano terlibat dalam sebuah proyek besar. Ketika proyek itu berhasil menciptakan suatu penemuan yang baru, Aoki tiba-tiba memutuskan untuk memberhentikan proyek tersebut dengan tegas. It down. Development stops. Dia lalu meninggalkan kantor. Dan secara ajaib terlihat bayangan angka hitung mundur sudah masuk ke angka 1 menit. Apakah ini ada hubungannya dengan proyek Aoki? Entahlah, semua ini lama-lama pasti akan terjawab nantinya. Dan angka-angka itu pun menghilang. Tak lama kemudian, Dashi menemui Aoki dan memintanya datang ke kantor untuk menanyai beberapa hal. Adegan berpindah ke tahun 1967 di sebuah fasilitas militer rahasia. Wenji dan rekannya ini yang bernama Yang sedang membahas proyek Laut Merah. Proyek tersebut bertujuan mengirim pesan menggunakan gelombang radio ke planet lain untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Mereka yakin di alam semesta yang luas pasti ada planet mirip bumi dengan kehidupan, tapi hingga kini mereka belum mendapat balasan. Wenji menjelaskan bahwa mungkin sinyal yang mereka kirim tidak cukup kuat. Lalu, Wenji menunjukkan sebuah jurnal riset yang dibuat oleh Dr. Peterson dari California. Wenji pun meminta Yang untuk menulis pesan dan menghubungi Dr. Peterson dari California itu. Tak lama kemudian, Yang membawa pesan balasan dari Dr. Peterson yang menginformasikan bahwa adanya pancaran radiasi elektromagnetik kuat dari Jupiter. Sementara itu, proyek yang dikerjakan Wenji dan Yang mendeteksi radiasi serupa dari matahari. Wenji pun membuat perhitungan dan menjelaskan pada Yang bahwa matahari dapat memantulkan gelombang radio dan memperkuatnya hingga jutaan kali lipat, sehingga matahari bisa berfungsi sebagai antena raksasa. Dengan mengarahkan antena ke matahari, pesan akan terpancar lebih kuat, meski mungkin balasan memerlukan waktu bertahun-tahun. Lantas, Wenji dan Yang berencana untuk menggunakan matahari sebagai penguat sinyal mereka. Maka mereka pun langsung mengusulkan ide ini kepada Komisaris Lee. Namun ditolak karena membidik matahari dianggap memiliki implikasi politik dan menghidam Mao Zedong yang dianggap sebagai matahari merah oleh masyarakat Cina. Meskipun begitu, secara diam-diam Wenji mengarahkan antena ke matahari dan mengembalikannya ke posisi semula setelah transmisi dilakukan. Adegan pun berpindah ke tahun 2024 di kantor Dashi. Dia sedang menunjukkan foto pada Aoki. Foto itu adalah foto Mike Evans, seorang CEO perusahaan migas terbesar di dunia yang hadir di pemakaman Vera bersama Aoki dan yang lainnya. Dashi nanya pada Aoki apakah dia mengetahui hubungan antara Evans dan keluarga Vera, hingga Evans mau datang ke pemakaman. Dashi merasa aneh karena Vera sebagai ilmuwan dan Evans sebagai pengusaha tambang. Sulit dibayangkan jika mereka bekerja sama karena seorang ilmuwan dan pengusaha tambang adalah dua bidang yang sangat berbeda, pikir Dashi.
Lantas, Dashi kemudian menunjukkan rekaman CCTV pada Aoki yang menunjukkan keanehan saat Aoki ngerokok pas malam hari. Aoki pun kaget karena dalam rekaman terlihat dia sedang berbicara sendirian, padahal harusnya Tatiana ada di sampingnya. Dashi pun mempercayainya karena terlihat api yang seolah-olah membantu menyalakan rokok Aoki. Dan tim forensiknya pun telah memeriksa rekaman itu tanpa menemukan manipulasi atau editan. Tapi Tatiana kok bisa tiba-tiba hilang dari rekaman CCTV itu? Dashi juga bertanya mengapa Aoki menghentikan proyek penelitian yang menghasilkan penemuan nanofiber luar biasa. Beberapa ilmuwan yang pernah dia interogasi mengaku melihat angka hitung mundur yang sama seperti Aoki. Halusinasi itu menghilang saat mereka berhenti bekerja seperti Aoki. Tapi beda nasib dengan para ilmuwan yang tetap melanjutkan proyeknya. Mereka ditemukan tewas dengan meninggalkan pesan angka hitung mundur misterius, termasuk Vera yang bunuh diri sebelumnya pada episode pertama. Dashi pun merasa aneh, mengapa peristiwa ini hanya menimpa para ilmuwan saja, seperti ada sesuatu yang sengaja menargetkan mereka. Adegan pun berpindah ke rumah Jin. Jin masih penasaran dengan game virtual itu. Dia mencobanya kembali dan kembali masuk ke dalam dunia yang dia sebut dengan game itu. Dia bertemu seorang kakek yang mengaku patih dari kerajaan barat dan seorang gadis kecil ini. Jin mengira mereka adalah karakter dalam game dan Jin pun memperkenalkan dirinya. Patih itu mengatakan jika nama Jin kurang keren, sehingga Jin menggantinya menjadi Copernicus. Sang patih kemudian menyambutnya dan mengatakan selamat datang di peradaban nomor 137. Patih itu menjelaskan bahwa tugas Jin di sini adalah memecahkan teka-teki dunia dan menjadi pahlawan yang dinantikan. Lantas mereka pun berjalan menuju ke sebuah kastil untuk menghadap kaisar yang bernama Zhou. Jin bertanya mengapa planet ini terlihat sangat gelap dan suram. Patih itu menjelaskan bahwa planet ini memiliki dua era atau dua musim. Yang pertama yaitu era chaos, di mana iklim dan cuaca bisa berubah-ubah secara drastis dan sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu era stabil dengan musim yang tetap. Saat ini adalah era chaos. Dan tugas Jin di sini adalah memastikan sampai kapan era chaos ini berlangsung, ujar sang patih itu. Jin pun bingung bagaimana itu bisa terjadi. Patih pun menjawab, ya seperti ini. Like this. Tiba-tiba malam yang gelap berubah menjadi sangat panas oleh terbitnya matahari raksasa. Mereka bertiga berlindung di balik bebatuan yang hanya cukup untuk 2 orang saja. Gadis kecil itu didorong dan berbaring di bawah terik matahari hingga tubuhnya melepuh. Setelah panas mereda, Patih menggulung tubuh gadis kecil itu dan memberikannya pada Jin. Ini adalah cara mereka bertahan dari era chaos. Tubuh disimpan di suatu tempat dan ketika era stabil tiba, tubuh bisa direhidrasi dan kembali seperti semula. Maka dari itu, jika satu orang selamat, seluruh peradaban juga akan selamat. Lalu Jin pun melepaskan alat itu sembari terengah-engah. Adegan pun berpindah menunjukkan di sebuah kafe. Di sana, Saul sedang membahas langit berkedip bersama 2 orang cewek. Menurutnya, jika fenomena tidak bisa dijelaskan oleh sains, maka itu adalah kuasa Tuhan. Tapi jika sains tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut, berarti ada yang keliru dengan sains itu sendiri. Saking asiknya ngobrol bareng cewek-cewek hingga Saul lupa untuk mengangkat telepon dari Aoki. Rupanya Aoki dan Saul telah menjalin hubungan asmara atau pacaran. Adegan pun kembali pada rumah Jin. Jin sedang menunjukkan handset VR itu kepada Jack dan memintanya untuk mencoba. Jack pun langsung mencobanya dan dia masuk ke dalam game itu dan terkejut. Fuck! Karena seorang wanita misterius muncul dan menyerangnya dengan pedang. Jack pun segera melepas handset tersebut dan memperingatkan Jin bahwa perangkat itu sangatlah canggih.
Mungkin alat ini 200 tahun lebih maju dari teknologi saat ini, ujar Jack. Jin pun memberitahu Jack bahwa game itulah yang dimainkan Vera sebelum bunuh diri, yang mungkin ada kaitannya. Jack yang masih penasaran mencobanya lagi. Wanita itu muncul lagi dan menebas lehernya. Mungkin hal ini terjadi karena Jack bukan pemain utama dan perangkat itu sudah terdaftar atas nama Jin. Tanpa mereka sadari, rupanya Dashi menyadap percakapan mereka melalui ponsel. Meskipun Dashi tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Pagi hari pun datang. Saul menemui Augie yang tampak marah karena teleponnya tak pernah diangkat. Augie menjelaskan bahwa masalah halusinasi angka hitung mundurnya sudah berakhir, tapi kini dia menganggur karena menutup lab dan berhenti bekerja. Sementara itu di pemakaman, Dashi sedang berziarah ke makam istrinya yang rupanya telah wafat. Tanpa dia sadari, seorang wanita muncul dan memperhatikannya. Ternyata dia adalah Tatiana. Mereka pun berbincang ringan. Tapi di sini Dashi tidak menyadari bahwa wanita itu adalah Tatiana, wanita yang tidak terlihat di CCTV saat membantu menyalakan provoksi Augie. Entah mengapa Tatiana berada di sini dan mendatangi Dashi. Lalu setelah obrolan selesai, Dashi pergi dari pemakaman. Adegan kemudian menyorot sebuah makam di dekat Tatiana yang bertuliskan Edith Mars, malaikat kecil kami. Apakah ini sebuah clue atau petunjuk tentang identitas Tatiana? Entahlah, kita akan mengetahuinya nanti. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di rumahnya, Jack menerima paket misterius. Ternyata paket itu berisi perangkat VR serupa dengan milik Jin, tapi tanpa petunjuk siapa pengirimnya. Terdapat pula pesan yang mengundang Jack untuk bermain. Gak pakai lama, Jack pun langsung memakai perangkat tersebut. Jack mendapati dirinya di tengah gurun dengan sebuah kastil kuno di depannya. Tiba-tiba, seorang pria tua dan gadis kecil muncul, mirip dengan yang dirasakan Jin sebelumnya. Tapi sebelum pria itu sempat memperkenalkan diri, Jack malah memukulnya, berpikir bahwa ini hanyalah permainan, jadi nggak masalah. Jack pun melepas alat tersebut. Pada besok paginya, Jack bertemu dengan Will. Will mengejutkan Jack dengan kabar bahwa dia menderita kanker pankreas stadium keempat. Penyakit itu telah merusak organ tubuhnya dan Will diperkirakan hanya memiliki waktu 2 hingga 6 bulan lagi, kata dokter. Jack merasa sedih dan marah mengetahui hal itu. Jack ngomong jika Will selalu merasa bersalah jika dia gagal dalam suatu hal. Bahkan, Will merelakan Jin karena merasa dia tidak pantas untuknya. Jack pun berusaha meyakinkan Will untuk tidak mudah menyerah dan mengabaikan perkataan dokter. Mereka akan berusaha mencari cara untuk menyembuhkannya. Biarkan waktulah yang menentukan, ujar Jack. Adegan berpindah pada Jin di rumahnya. Dia kembali memainkan game VR itu. Tampaknya dia semakin ketagihan. Di dalam game, Jin bertemu dengan Kaisar Zhou bersama sang patih yang sedang meramal era apa yang akan datang. Jin pun tidak setuju dengan metode ramalan dan berpendapat mereka seharusnya mengamati gerak matahari dan menggunakan hukum fisika untuk membuat prediksi, bukan menggunakan ramalan atau hal mistis. Patih mengklaim bahwa menurut ramalannya era chaos akan berakhir dalam 8 hari dan era stabil akan berlangsung selama 63 tahun. Yang mengejutkan, Patih meminta Jin menapakkan tangannya di lantai untuk mempercepat waktu 8 hari ke depan, dan yang terjadi ketika sang kaisar melihat langit yang cerah, dia percaya bahwa era stabil telah tiba dan memerintahkan proses rehidrasi bagi seluruh warga. Jadi, proses rehidrasi ini adalah proses pengembalian para warga, di mana selama era chaos berlangsung, sebagian besar penduduk melumpuhkan dirinya sendiri, seperti yang terjadi pada anak kecil sebelumnya. Dan ketika era stabil tiba, mereka akan direhidrasi untuk kembali normal. Cara rehidrasi itu sendiri dengan mencemplungkan gulungan tubuh manusia pada air.
Tapi tiba-tiba Jin melihat matahari bergerak menjauh, menyebabkan planet diliputi kegelapan dan penurunan suhu yang sangat drastis. Dalam sekejap, peradaban 137 pun musnah. Tak berselang lama, seorang wanita misterius pun muncul dan menyatakan bahwa Jin gagal menyelamatkan mereka. Tapi wanita itu memuji Jin karena berhasil membuktikan keunggulan sains dibandingkan mistikisme. Karena itu, Jin naik level ke level 2 dan diharapkan mampu menggunakan sainsnya untuk menyelamatkan peradaban berikutnya. Jadi di dalam game ini terdapat level-levelan yang harus dicapai, dan kini Jin berada di level 2, dan yang sebelumnya itu pas waktu Jin masuk pertama kali dia berada di level 1. Bentar, kita analisis dahulu biar nggak bingung. Jadi nggak jelas siapa wanita itu sebenarnya, tapi dia tuh kayak semacam avatar gitu atau pemandu dalam sebuah game. Jadi ya kayak gitu kemungkinan. Oke, kita lanjut. Shin pun beralih di lokasi rahasia. Tampak seorang mengawasi mereka dari balik layar monitor. Siapakah dia? Apakah semua ini hanya settingan belaka? Jawabannya mungkin akan terungkap di episode-episode mendatang. Sementara itu di markasnya, Dashi sedang melaporkan hasil investigasinya kepada atasannya ini bernama Wade. Dashi pun mengungkapkan keterlibatan Mike Evans. Mike Evans ini diketahui mendanai berbagai agenda, termasuk propaganda anti-vaksin dan politisi anti-sains di seluruh dunia. Selain itu, Dashi menemukan informasi bahwa sekitar tahun 1977, sebuah observatorium di Ohio mendeteksi sinyal misterius yang diduga sebagai upaya komunikasi dari makhluk luar angkasa. Belakangan juga diketahui bahwa sinyal tersebut juga terdeteksi oleh salah satu observatorium di Cina. Film pun kembali ke tahun 1977, tepat 10 tahun berlalu setelah Wenji mengirimkan sinyal keluar angkasa dengan menggunakan matahari sebagai penguat. Kini Wenji dan Yang sedang mencari lokasi untuk mendirikan observatorium baru. Di lokasi pilihan mereka ada sebuah gubuk kecil yang dihuni oleh seorang pria muda bernama Mike Evans. Inilah sosok Mike Evans pas waktu masih muda. Mereka pun menginterogasinya karena tanah tersebut adalah tanah rakyat dan Mike tidak berhak tinggal di sana. Mike pun menjelaskan bahwa dia tinggal di sana untuk melindungi spesies langka di hutan itu dan menolak pembangunan observatorium baru karena observatorium akan menghasilkan sinyal radio. Sinyal radio yang dihasilkan dapat merusak ekosistem. Wenji pun memahami kekhawatiran Mike dan berjanji untuk mencari lokasi alternatif. Malam hari pun tiba. Wenji menerima transmisi misterius dari luar angkasa. Balasan pesan yang dia kirim 10 tahun yang lalu akhirnya tiba. Dengan segera, dia menerjemahkan kode tersebut menjadi pesan yang dapat dipahami. Dan ternyata, pesan tersebut berisi sebuah peringatan agar Wenji tidak membalas pesan mereka, makhluk lain di luar tata surya kita. Mereka berkata, "Aku pencinta damai di dunia kami. Kalian beruntung, aku yang pertama menerima pesan dari kalian. Kuperingatkan, jangan dibalas. Jika kalian menanggapi, aku akan datang dan menaklukkan planetmu." Tapi alih-alih mengindahkan peringatan itu, Wenji malah ngetik pesan balasan. Dia nulis bahwa dia akan menunggu datangan mereka karena menurutnya penduduk bumi sudah tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Wenji pun menawarkan untuk membantu mereka menguasai dunia ini. Pesan tersebut lahir dari rasa dendam dan kekecewaan mendalam Wenji setelah kehilangan bapaknya dalam revolusi di Tiongkok pada zaman dulu. Wenji pun merasa manusia selalu merusak dan tidak pernah menyesal setelah melakukan kesalahan. Dan rupanya Wenji sendirilah yang mengirim pesan tersebut secara diam-diam. Dan dengan tangan gemetar, Wenji menekan tombol dan mengirimkan pesan itu. Dan serial pun bersambung.